Kabar yang beredar menyebutkan jalur pasokan kita sudah porak-poranda. Anggapan itu bohong belaka. Jaringan pasokan kita bukan sekadar retak. Ia sudah benar-benar kering kerontang. Kita sudah melewati batas genting. Ini November 2025. Dan bisikan samar kelangkaan telah menjelma menjadi kenyataan pahit yang terpampang nyata di rak-rak toko. Atau, lebih tepatnya, oleh kekosongan mereka yang mencolok. Ini bukan sekadar ramalan kosong. Sebaliknya, ini adalah laporan langsung, didukung data akurat, merinci 7 komoditas krusial yang kini lenyap di telan bumi. Dengarkan peringatan ini baik-baik. Yang pertama dalam daftar kita, amoxicillin pediatrik. Fenomena 3 wabah yang bersamaan, RSV, influenza, dan COVID-19 menyerang dengan kekuatan dahsyat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mengindikasikan bahwa infeksi RSV pada anak saja telah melonjak 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, kelangkaan akut antibiotik cair yang sangat vital bagi anak-anak kita telah merajalela di seluruh negeri. Apotek-apotek kewalahan menghadapi pesanan yang tak terpenuhi. Jika anak Anda jatuh sakit, pilihan pengobatan yang tersedia kian menipis, sangat berbahaya. Berikutnya, pakaian esensial untuk cuaca dingin yang membekukan. Tepat saat badai awal musim mengancang, rak-rak pajangan untuk mantel musim dingin dan pakaian termal berdiri kosong melompong. Tarif yang baru diberlakukan telah melumpuhkan impor kain musim dingin yang krusial. Departemen Perdagangan Amerika Serikat memverifikasi penurunan 35% dalam impor pakaian musim dingin yang berasal dari negara-negara produsen utama. Ini bukan sekadar masalah gaya. Ini adalah masalah hidup dan mati. Item krusial ketiga kita, baterai generator surya, khususnya sel LFP4 yang ditemukan di perangkat populer seperti EcoFlow dan Blue Eddy. Kegagalan jaringan listrik yang baru-baru ini melanda semenanjung Iberia telah memicu kepanikan massal di kalangan mereka yang cemas akan ketahanan infrastruktur energi. Hal ini sontak memicu lonjakan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk solusi daya portable. Catatan pembelian menunjukkan kenaikan penjualan yang mencengangkan, mencapai 50% hanya dalam 1 kuartal terakhir. Poin keempat kita, dan ini cukup meresahkan, melibatkan antibiotik kelas ikan. Orang-orang kini mencapai tingkat keputusasaan yang kritis. Dengan resep antibiotik kelas manusia yang tak terjangkau, semakin banyak individu terpaksa beralih ke obat-obatan hewan, termasuk Fishmox dan Fishdoxy. Para penjual daring melaporkan lonjakan dramatis sebesar 60% dalam perolehan barang-barang khusus ini. Jalan pintas berbahaya ini dimanfaatkan oleh individu karena sistem konvensional telah mengecewakan mereka. Beralih ke poin kelima, protein beku kering. Tekanan inflasi yang berkelanjutan telah mengubah protein hewani segar menjadi kemewahan yang mahal bagi sebagian besar penduduk. Data dari Indeks Harga Konsumen menunjukkan bahwa biaya daging segar telah melonjak 20% dalam 12 bulan terakhir. Sebagai konsekuensi langsung, individu-individu kini dengan panik mengakuisisi bahan makanan dalam jumlah besar yang dirancang untuk penyimpanan jangka panjang. Permintaan daging beku kering telah melonjak 100%. Benar-benar menguras persediaan para penjual yang menghususkan diri pada barang-barang dengan masa simpan 1/4 abad. Poin keenam, kalium iodida. Meskipun tren ini terungkap secara halus, lajunya tak dapat disangkal sangat cepat. Di tengah meningkatnya kecemasan nuklir global, penumpukan tablet pelindung tiroid ini secara konsisten dan tanpa publikasi telah diamati. Badan Energi Atom Internasional telah mendokumentasikan peningkatan 45% dalam distribusi pil kalium iodida di seluruh dunia sepanjang tahun sebelumnya. Tindakan-tindakan sedang diambil di balik pintu tertutup mengenai hal-hal yang tidak diakui secara terbuka. Dan akhirnya, untuk poin ketujuh kita, komponen otomotif yang bersumber dari luar negeri. Jika kendaraan Anda membutuhkan ban tertentu atau sensor elektronik, persiapkan diri Anda untuk sebuah kenyataan yang mungkin mengejutkan. Gesekan dagang global yang mencekik ini perlahan tapi pasti memutus urat nadi pasokan karet dan komponen elektronik vital. Bahkan, Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional kita yang terhormat sudah membunyikan lonceng bahaya, mencatat lonjakan mengerikan 30% kendaraan yang kini hanya jadi bangkai berdebu.
Semua gara-gara suku cadang yang raib ditelan bumi. Ban kempes yang dulu sepele, kini bukan lagi urusan gampang. Itu bisa jadi vonis berbulan-bulan bagi tungganganmu, membiarkannya membusuk di garasi. Sekarang, pasang telinga dan buka mata lebar-lebar. Mari kita tegaskan, ini bukan panggilan untuk histeria massal yang tak terkendali. Tidak, ini adalah seruan keras untuk bertindak segera, tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi. Jangan hanya terpaku, menunggu sampai lorong-lorong toko berubah jadi gurun pasca kiamat yang tandus. Jangan menunda-nunda sampai tulisan habis terjual, terpahat abadi di setiap sudut. Ketika komoditas berharga ini muncul ke permukaan, pahami betul makna di baliknya yang begitu dalam. Itu adalah pertanda nyata bahwa pintu kesempatan sedang terbanting menutup dengan cepat. Lihat, sambar segera.